Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dengan mudah kita serap ya ilmunya, lalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Lalu pada pertemuan kali ini kelas 7A yang berada di pondok maupun yang berada di rumah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai sebuah teks ya. Kita akan belajar mengenai sebuah teks yang biasa disebut dengan sebutan LHO. Teks LHO adalah teks laporan hasil observasi. Kalau pertemuannya lalu kita sudah membahas mengenai teks prosedur ya, sebuah teks yang berisi tentang petunjuk cara melakukan, cara membuat, cara menggunakan sesuatu. Kali ini kita belajar mengenai teks LHO, laporan hasil observasi. Kita cek dulu ya. Dari awal dulu, teks itu apa? Kumpulan dari beberapa apa? Paragraf ya. Teks merupakan kumpulan dari beberapa paragraf. Lalu laporan. Laporan itu apa? Sebuah teks yang disusun setelah melakukan suatu kegiatan. Itu namanya laporan. Laporan itu macam-macam ya. Ada laporan kegiatan, ada laporan perjalanan, ada juga yang disebut dengan laporan kegiatan. Jadi ada 3 jenis laporan. Ya, ada 3 jenis laporan, ada laporan kegiatan, laporan perjalanan, dan laporan keuangan. Ini jenisnya laporan. Jadi laporan itu disusun setelah melakukan suatu kegiatan. Kalau kalian misalkan ya pergi bertamasya, setelah itu pulang, Bu Fia memberikan tugas kalian untuk buatlah laporan perjalanan kalian melakukan karya wisata, misalkan gitu ya. Itu ditulis semua dari awal sampai akhir, itu namanya laporan. Namun di sini yang kita buat adalah laporan hasil observasi. Observasi itu apa? Apa itu observasi? Pengamatan. Laporan hasil observasi adalah sebuah laporan yang ditulis setelah melakukan suatu pengamatan. Apa yang diamati? Beda loh ya, ini beda dengan teks deskripsi. Teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi itu berbeda. Bedanya di mana? Kalau teks deskripsi itu ditulis untuk menggambarkan suatu tempat, bisa menggambarkan waktu, bisa menggambarkan orang. Karena setelah melihat ya, lalu ditulis sebuah teks menggambarkan objek itu supaya apa? Supaya pembaca seolah-olah bisa mendengar, bisa melihat, ya, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Beda dengan observasi. Observasi ini mengamati. Yang diamati adalah bisa hewan, bisa tumbuhan, ya, diamati lalu dibuat sebuah teks. Yang ini sifatnya ilmiah. Teks observasi adalah teks yang bersifat ilmiah. Jadi mengamati dari segi ilmiahnya. Contoh ya, kalian menemukan seekor belalang. Kalian amati. Mengamati itu ya berarti melihat ya dengan seksama, diamati. Ada berapa kaki belalang, itu diamati semua. Apa itu hewan belalang? Terus bagaimana dia makan? Dia itu makan apa? Nah, itu semuanya diamati.
Lalu setelah kamu mengamati dan menemukan informasi yang berupa fakta atau yang benar-benar ada di dalam objek yang kamu amati, kamu tulis menjadi sebuah teks, itu yang namanya teks laporan hasil observasi. Kalau misalkan ya, kalian mengamati sebuah jeruk. Ya, ini ada buah jeruk diamati. Buah jeruk itu mengandung apa? Buah jeruk itu manfaatnya untuk apa? Bagaimana cara dia berkembang biak? Berapa hari atau berapa bulan sampai dia mengeluarkan buah yang bisa dimakan? Itu namanya observasi. Lalu ditulis menjadi sebuah teks, namanya teks LHO, laporan hasil observasi ya. Ini pada bagian awal di bukunya di halaman 48. Pada bagian awal ini, kamu akan mempelajari ciri umum laporan hasil observasi. Pada kegiatan ini, gurumu akan memandu agar kamu aktif menemukan ciri umum teks dan menemukan gagasan pokok. Ikuti rangkaian kegiatan berikut dengan penuh gairah. Selamat belajar menjadi peneliti dan berwawasan luas karena senang mengeksplorasi pengetahuan. Jadi, tujuan teks laporan hasil observasi ini ya, membuat kalian, menjadikan kalian menjadi seorang pengamat, seorang peneliti yang bersifat ilmiah sesuai dengan ilmu pengetahuan ya, bersifat ilmiah. Yang pertama, mengenali ciri, tujuan dan isi teks hasil observasi. Teks laporan hasil observasi menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya dan dikelompokkan serta dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dari sudut pandang keilmuan ya. Jadi menggunakan ilmu pengetahuan, tidak menggunakan kata atau tidak menggunakan pendapat sepihak dari kamu, tapi sesuai dengan keilmuan, ilmu pengetahuan. Nanti kalau misalkan Bu, saya kok butuh materi yang sesuai dengan apa yang saya teliti, silahkan mencari buku-buku yang berkaitan dengan materi yang kamu teliti. Misalkan ya, kamu akan meneliti seekor belalang. Lalu buku yang akan kamu butuhkan untuk itu adalah buku mengenai hewan apa? Hewan apa? Belalang ya. Jadi disesuaikan dengan hewan yang akan diteliti. Lalu akan meneliti seekor ikan. Juga sama, buku yang dibutuhkan adalah buku yang menjelaskan tentang pola atau perkembangbiakan ikan ya. Jadi kamu mengamati dari segi keilmuan, tidak boleh memihak. Jadi keilmuan itu tidak boleh memihak, ya apa adanya yang kamu temukan ketika kamu mengamati, yaitu yang kalian tulis menjadi sebuah teks gitu ya. Ini ada sebuah teks laporan hasil observasi dengan judul Hutan Bakau di halaman 48. Strukturnya ya, struktur dari teks laporan hasil observasi diawali dengan definisi umum. Definisi umum itu letaknya di paragraf pertama. Definisi umum ya, paragraf pertama itu masuk dalam definisi umum sebagai ciri bahwa itu adalah kalimat definisi ya. Kalimatnya menggunakan kata adalah, ialah, yaitu. Ini tiga kata yang digunakan untuk menulis sebuah kalimat definisi sebagai ciri bahwa paragraf ini adalah paragraf definisi umum. Struktur yang pertama dalam teks LHO, definisi umum. Mendefinisikan tentang apa? Mendefinisikan tentang objek yang diamati. Di sini penulis mengamati apa? Kalau judulnya hutan bakau, berarti penulis mengamati objeknya apa? Hutan bakau. Jangan hutan, kalau hutan itu masih sifatnya umum ya. Hutan bakau. Lalu dijelaskan pada paragraf pertama masuk dalam kalimat definisi ya.
Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Itu dalam kalimat definisinya, definisi umum yang menjelaskan awal mula mengapa menjelaskan tentang hutan bakau itu dijelaskan secara umum di kalimat atau di paragraf pertama yang disebut sebagai struktur definisi umum, ya. Lalu dilanjutkan dengan struktur yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi tentang penjelasan secara rinci mengenai objek yang diamati. Kalau di sini mengamati tadi hutan bakau, ya. Lalu di deskripsi bagian ini dijelaskan secara rinci mengenai objek yang diamati. Ini sudah dijelaskan ya, hutan bakau itu terletak di mana, lalu fungsinya dan manfaatnya hutan bakau itu apa. Itu dijelaskan semuanya di deskripsi bagian, ya. Lalu di struktur yang terakhir ada yang namanya kesimpulan. Jadi terdiri dari 3 bagian, ya. Struktur teks LHO terdiri dari 3 bagian. Yang pertama definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulannya ini, hutan bakau memiliki ciri khas, hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan atau obat-obatan. Jadi disimpulkan semua pernyataan yang ada di struktur 1 dan 2 disimpulkan secara singkat di bagian kesimpulan. Itu teks LHO. Ya, tujuannya teks LHO untuk apa? Ini tujuan teks dan isi teks LHO. Tujuannya untuk memerinci, mengklasifikasi, dan memberi informasi faktual tentang orang, hewan, objek, atau sebuah fenomena. Fenomena itu apa? Sebuah kejadian. Ada fenomena alam, ada fenomena sosial. Kalau fenomena alam contohnya apa? Tsunami, meletusnya Gunung Merapi, terus banjir, tanah longsor, ya. Menjelaskan tentang sebuah fenomena itu namanya teks LHO, masuk dalam situ juga, ya. Jadi yang bisa diamati itu apa? Yang bisa diamati 1 orang, yang kedua hewan, yang ketiga objek yang lain atau sebuah fenomena. Isi dari teks LHO itu tentang suatu objek atau konsep. Objeknya yang bagaimana? Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Apa yang dijelaskan dalam isinya? Yang pertama apa? Judul. Ya, judul. Lalu yang kedua, ini ya, judul yang bersifat umum. Judulnya ini bersifat umum. Jadi bisa dijelaskan nanti bagian-bagiannya di dalam strukturnya. Itu makanya fungsi dari judul yang bersifat umum. Yang kedua bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Bertujuan menjelaskan dari sudut pandang keilmuan atau pengetahuan. Yang ketiga objek atau hal yang dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya dan objektif. Yang keempat memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut pandang ilmu. Sekarang yang dimaksudkan dari segi umum itu begini ya. Ini saya berikan tugas kalian. Ini saya menginginkan di sini adalah nih, tumbuhan. Silahkan membuat bagan atau cabang-cabangnya. Tumbuhan itu dibedakan menjadi berapa? Ya. Kalau misalkan di sini kalian sudah muncul ada buah, buah itu buah apa saja? Kalau misalkan di sini ada bunga, bunga apa saja? Kalau misalkan di sini kalian menemukan ada pohon, jenis tumbuhan itu,
silahkan ditulis pohon apa saja. Ya, dibuat bagan seperti ini. Dengan kata umumnya adalah tumbuhan, silahkan menyebutkan kata-kata khususnya dibuat bagan yang rapi. Ya, bisa dilingkari, bisa dibuat persegi. Silahkan dikerjakan di buku tulisnya. Tugasnya sama untuk yang di rumah juga. Silahkan membuat klasifikasi dari kata umum yaitu tumbuhan. Itu yang bisa Bu Fia sampaikan hari ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.